Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sedekah makan, saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustadz, teman saya salafi, dia bilang kalau Ustadz pernah menyalah-nyalahkan. Yang saya salahkan itu mana orangnya? Tunjukkan. Mana yang saya salahkan? Semua ceramah saya itu adalah respon, merespon. Ceramah saya bukan aksi, reaksi. Baca Yasin bid'ah, talqin bid'ah, baca Quran samping kubur bid'ah. Lalu saya jawab, salahkah saya menjawab? Saya menjawab. Menjawab kok salah. Jadi jangan dibalik. Jangan dikatakan Abdul Somad Ustadz bid'ah menghalangi ahlus sunnah. Siapa yang ahlus sunnah nih? Ahlus sunnah itu cuma kami. Warung sunnah, tempel ban sunnah, Ustadz sunnah, guru sunnah. Selain daripada kami bid'ah. Saya merespon. Saya tak pernah menyalahkan orang. Terdapat ahli keluarga yang menceritakan hak ahli keluarga yang lain dengan menggunakan alasan sebagai pengajaran teladan. Boleh tidak? Boleh menceritakan aib orang lain dalam 3 case. Yang pertama, pada mahkamah pengadilan. Saya hakim bertanya, "Hai tuan saksi, adakah kamu melihat orang ini melakukan perbuatan salah?" Kata saksi, "Tuan hakim, sebenarnya saya nak jawab, tapi saya takut ghibah." Macam mana saya nak putuskan kes? Maka dalam mahkamah syariah boleh. Yang kedua, dalam masalah fatwa. Ustaz Somad, saya nak tanya. Tanya masalah apa? Tanya kes si fulan. Apa masalahnya? Itulah saya nak tanya, tapi saya takut ribah. Macam mana saya nak jawab? Boleh pada mahkamah, saksi. Boleh pada fatwa. Yang ketiga, boleh menceritakan aib orang 1 kali untuk menunjukkan kebatilannya. Li'ibtalil batil. Jangan dekat-dekat dengan si fulan kerana ia tukang tipu. Maka dia saat mengatakan tukang tipu itu, dia sedang menunjukkan kebatilan supaya jangan sampai banyak orang terpukau, tergoda, terrosakkan oleh perbuatannya. Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Itu orang yang sedang kena azab. Tak usah ngaku, diam-diam aja lah. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam. Diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi azab. Dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu siang, maka diharamkan Allah mendapatkan manisnya, nikmatnya munajat, bersujud, berdoa di tengah malam. Apa bedanya musibah dengan cobaan yang datang dari Allah? Terima kasih Pak Ustaz. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Misalnya kita demam. Dari mana kita tahu bahwa itu ujian atau untuk menghapuskan dosa? Enggak tahu kita. Yang penting kita husnuzan kepada Allah. Sakit kita, na'udzubillah, sakit berat, sakit yang ringan, pano, kuda, kudis, karak, kurak. Yang agak berat, jantung koroner, diabetes mellitus. Dari mana kita tahu bahwa 3?
Penyakit itu 3. Yang pertama, Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, Allah ingin memberikan balasan bi ghairi hisab. Kita nggak tahu antara yang 3. Maka kita husnuzon kepada Allah. Bolehkah minum dengan tangan kiri? Haram. Kalau tangan kanan belepotan nasi. Tangan kanan belepotan nasi. Pakai tangan kiri. Bismillah. Cara minumnya gini, bismillah. Bisa tuh, ada tisu di situ. Andai belepotan, itu nomor. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum berdiri. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminihi. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Makanya kalau ada orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Kata setan, masa sesama setan ngusir? Setan kok ngusir setan? Saya bertanya, apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas istrinya, siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi. Yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuman bawa hadis, tak hadis siapa dibawanya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini. Innama huwa jannatuki wa naruki. Begitu bunyi hadisnya. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi neraka. Hadis yang lain, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin. Seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia, boleh tak manusia sujud kepada manusia? Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah 1, 2, 3 itu memang sunnah karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu aja. Baca Quran pontang-panting, tajwid lintang pukang, mau berbini 2. Macam itu aja sunnah yang lain. Menikah 2 itu sunnah. Mengejek poligami berarti mengejek. Banyak yang setuju nih. Mengejek sunnah. Tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergency door. Naik kita ke pesawat. Apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, kita punya 4 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Masuk dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak atau masuk jurang atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Bukalah pintu itu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut, mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan matre 6.000 dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur yakinkan dekat tempat tidur itu tak ada matre. Karena kalau ada bahaya, mana tahu tengah malam. Hati-hati, waspadalah. Makanya ketika ada seorang sahabat mau memberikan semua hartanya untuk Nabi, ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk engkau. Kata Nabi, la. Ambil setengah, tidak. Ambil sepertiga. As-sulusu katsir. Anta da'a warasataka aghnia. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Khairan daripada kau tinggalkan ahli warismu kafatan alatan miskin yatakaffafuna 'alan nas, miskin meminta-minta kepada manusia. Maka tinggalkanlah ahli waris kita dalam keadaan mampu. Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah? Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka.
yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berpuluh tahun mengaji di Makkah. Ini enggak, jurusnya 5 sih. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Marhaban bid'ah, Barzanji bid'ah, Sayyidina bid'ah, Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah. Maka kalau bersuara orang bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu, saudaraku. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut Muharram, itu ngaji. Ngaji, kita ini pengajian, isinya tidak ada yang mungkar, mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram, bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim. Maka dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab. Bagaimana belajar ikhlas dalam kehilangan orang yang kita sayang? Antum banyak belajar ke tukang parkir. Mundur. Ya. Dia yang memberikan tempat itu. Dia yang memanggil, sini Pak, sini ya. Dia menjaga. Kalau ada orang mau mengintai ngambil kaca spionnya, jangan. Dia menjaga. Tapi ketika mobil itu diambil, pernah dia marah? Iya. Apa pernah dia berkata, kamu yang sudah meletakkan di sini 2 jam, kenapa kamu ambil? Karena dia sadar itu bukan punya dia. Ketulusan saudaraku tukang parkir perlu kita ambil. Sampai-sampai begitu tulusnya mereka, suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Mereka rela tak sholat untuk menjaga. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Banyak silap salah kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau, tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara doa yang selalu kita panjatkan pada Allah, orang-orang yang pernah berbuat baik pada kamu, hai Abdul Somad, banyak saudara-saudara dakwah yang pernah buat baik pada kamu tidak kenal mereka. Mereka yang menebar kebaikan, saya sampai ke satu daerah, Ustaz, kami tahu Ustaz dari akaun ini, kami tahu Ustaz dari sini, mereka sudah berjasa. Di antara mereka adalah anak-anak muda yang ingin hijrah, ingin memperbaiki matanya, kehormatannya. Ya Allah, wala aziban illa zawajtah, pertemukanlah mereka dengan jodoh yang baik, mudahkan urusan pernikahan mereka. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya muyassir kull asir, wa engkau yang memudahkan segala yang sulit, fa inna kull asirin 'alaika yasir. Segala yang sulit mudah bagimu ya Allah. Mudahkan urusan saudara-saudaraku, para pengelola akun yang engkau berikan hati yang lembut untuk menebarkan dakwah di media sosial dengan kebaikan, menjauhkan hoax, menyelamatkan umat ini dari tipu daya, dan mudahkan urusan mereka untuk menjaga diri mereka menjadi orang-orang yang iffah, menjaga diri dari yang haram, syubhat, zina, dan hubungan tanpa direstui Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan di kampung saya, kalau rambutnya rontok dia gulung-gulung, dia simpan. Nanti dia waktu mandi, akhir haid dibawanya mandi. Saya tanyakan kepada ulama besar Al-Azhar namanya Said Askar. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kanat taqalid fi baladi inna mar'atan idza saqatat sya'ruha fajama'aha wa hamidaha fil ghusli. Hal hadha masyru'un indal a'immati fil Islam? Perempuan di kampung saya kalau rambutnya rontok dia kumpulkan, dia bawa mandi. Apakah ini ada dalam syariat Islam? Apa kata Syekh Said Askar?
la haraj fi dzalik ya ibni, tidak perlu wahai anakku, karena itu macam sampah saja. Jadi kalau rambutnya rontok biarkan saja, kukunya putus biarkan saja, tapi selama masa haid jangan sengaja potong rambut dan potong kuku. Kalau rontok biarkan saja. Begitu kata fatwa Syekh Said Askar dari Majma'al Buhus, lembaga riset Al-Azhar. Saya tanya langsung. Memperbaiki hubungan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, taubat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Duduk sejenak, mengambil iktibar, pelajaran. Terlalu larut sudah mengejar dunia, terlalu lama sudah meninggalkan rumah Allah, sampai masanya menemukan titik balik, berputar rumah, aktivitas olahraga, bekerja, rumah, bekerja, rumah, kerja, olahraga, liburan. Maka ambil nafas panjang, sebutkan nama Allahu Akbar. Selama ini angku dan sombong, tempelkan kening ke lantai. Saat itu kau katakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci dia, maha suci dan maha tinggi, wa bihamdih. Hanya dia saja yang layak dipuja-puji. Sesungguhnya aku hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang kubanggakan? Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin tapi pesek. Ini ada orangnya mancung tapi nggak solehah. Oh nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini juga, tapi baru meninggal. Harus ada usaha. Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau, tapi ibu masih ada satu harapan, anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik. Apakah bapak ibu memaafkan silap dan salah saya? Nah, begitu caranya minta maaf. Jadi kalau minta maaf satu-satu capek kita. Nanti bapak ibu mau pergi haji, mau pergi umrah, nah begitu caranya. Jangan datang satu-satu. Pertama kasih makan dulu. Kasih makan, habis makan kasih minum, habis itu kasih buah, habis itu kasih cendol, habis itu baru kata sambutan. Saya akan berangkat ke tanah suci Makkah, saya tidak ingin ada silap dan salah. Apakah tetangga, sahabat, kerabat sekalian memaafkan saya? Tentu tetangga sudah kenyang. Lebih baik kita minta maaf di dunia daripada kita mencari mereka di akhirat nanti. Betul? Di dunia, di mana kita mau cari? Di dunia ini aja selalu saya sampai ada silap salah sama bapak, mencari bapak ibu payah, apalagi di akhirat nanti berkumpul semua umat dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, berkumpul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Emak Beng. Emak saya. Mak, aku mau beli mobil, pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelangnya, gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Memang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang. Saya mau beli mobil, dijualnya gelang. Sampai akhirnya mati, meninggal mak saya.
Sebelum dia meninggal kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter, habis itu ke belakang 60 meter, saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur maksa.